Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Guru. Ngomong-ngomong, kalian udah pada tahu belum apa yang terjadi ketika tubuh kita divaksin? Dan seberapa penting sih vaksin itu? Bagi kalian yang ingin tahu, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video informatif lainnya. Kita awali dengan pertanyaan, apa itu imunisasi dan bagaimana cara vaksin bekerja? Imunisasi adalah serangkaian proses untuk menjadikan tubuh kebal terhadap penyakit yang dilakukan dengan menyuntikkan vaksin. Vaksin yang disuntikan ke tubuh akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk melindungi kita dari penyakit, sehingga tubuh tidak jatuh sakit saat diserang oleh bakteri ataupun virus. Secara normal, setiap organ dan sel yang membentuk sistem imun melindungi tubuh dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Setiap saat, sel imun kita bersirkulasi ke seluruh tubuh. Sel imun selalu mengawasi setiap benda asing yang ada di permukaan sel, yang kita sebut dengan antigen. Sel imun dapat mengenali antigen pada permukaan sel yang terinfeksi, dan juga pada permukaan bakteri atau virus. Ketika sel imun terpapar dengan antigen yang ada pada permukaan bakteri atau virus, sel imun akan langsung menelan dan menghancurkannya. Selanjutnya, serpian-serpian bakteri atau virus yang telah hancur akan dipresentasikan pada permukaan sel imun. Hal ini memicu teraktivasinya sel imun lain untuk bersama-sama melawan bakteri atau virus yang sedang menginfeksi tubuh. Semua sel imun yang sudah teraktivasi dapat dengan mudah mengenali dan menghancurkan antigen pada sel tubuh yang terinfeksi. Salah satu sel imun yang juga teraktivasi adalah sel plasma. Sel plasma dapat memproduksi molekul yang disebut dengan antibodi. Antibodi akan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh dan mengikat setiap antigen spesifik pada bakteri atau virus. Antibodi akan mengunci antigen pada permukaan bakteri atau virus, sehingga mempermudah sel imun lain dalam mengenali dan menghancurkan bakteri atau virus. Ketika semua bakteri atau virus telah berhasil dimusnahkan, sebagian dari sel imun yang telah terpapar antigen bertransformasi menjadi sel memori. Apabila bakteri atau virus yang sama kembali menginfeksi tubuh, sel memori dapat langsung mengenali dan menghancurkannya, sehingga kita tidak sampai jatuh sakit. Semua proses itu kita namakan dengan imunitas alami. Pada banyak kasus, imunitas alami dapat bertahan seumur hidup loh guys. Permasalahannya adalah, imunitas alami yang didapat dari proses terkena penyakit tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pada beberapa orang, infeksi bakteri atau virus dapat menyebabkan komplikasi yang serius, sampai menyebabkan kematian. Contohnya seperti polio, dapat menyebabkan lumpuh permanen. Campak dapat menyebabkan pembengkakan otak yang berujung pada kematian, terutama pada anak di bawah 5 tahun. Pertusis atau batuk rejan menyebabkan komplikasi pneumonia dan henti nafas, terutama pada bayi di bawah 1 tahun. Meskipun tidak semua orang akan mengalami gejala berat, kita tidak bisa dengan pasti memprediksi siapa yang akan mengalami gejala berat dan berakhir dengan kematian. Vaksin dapat melindungi kita dari penyakit dan meminimalisir bahaya yang diakibatkannya sekalipun kita terinfeksi. Pada umumnya, vaksin berisi bakteri atau virus yang mati dan dilemahkan. Tapi beberapa ada yang berisi materi genetik seperti DNA atau RNA yang menyimpan perintah pada sel tubuh untuk menghasilkan antigen, seperti yang ada pada bakteri atau virus. Ketika vaksin disuntikan ke dalam tubuh, antigen bakteri atau virus yang ada pada vaksin akan melatih sel imun untuk menghancurkan antigen tersebut. Proses ini tidak akan membuat tubuh kita menjadi sakit, tetapi dapat menstimulasi tubuh kita untuk membentuk sel memori dan antibodi untuk melawan bakteri atau virus, sehingga pada saat bakteri atau virus menginfeksi kita di kemudian hari, sel imun sudah siap untuk bertempur melawan penyakit. Hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah vaksin tidak hanya memberikan perlindungan terhadap diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Vaksin biasanya diproduksi untuk penyakit yang penyebarannya dari satu orang ke orang yang lain. Ketika hanya sebagian kecil orang yang divaksin, maka risiko terjadinya outbreak atau wabah akan meningkat. Sebaliknya, jika semakin banyak orang yang divaksin, risiko terjadinya outbreak atau wabah akan menurun. Hal ini kita sebut dengan herd immunity. Herd immunity melindungi mereka yang tidak bisa divaksin, seperti orang-orang dengan penurunan sistem imun, alergi berat, dan kondisi penyulit lainnya. Dapat disimpulkan bahwa vaksin akan melindungi kita
keluarga, dan masyarakat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyakit. Nah, sekian dulu ya guys. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih.